Halo semua, selamat datang di Ground Clone Reptil. Kali ini gue mau anjing ada dangdutan. Sorry, gue kali ini mau beranjay-anjay ria bersama dengan hewan-hewan gue yang di rumah. Yang pertama ini ada soal layar gue ya. Tahu nih kok, dia mangap. Nah, ini tipsnya buat kalian yang baru nyoba melihara soal layar dan ngekip soal layar yang masih galak. Gimana sih cara ngilangin mangap-mangapnya dia? Caranya gampang. Begitu dia mangap, lu masukin aja pisang. Jadi dia bakalan mangap kalau dia lapar doang. Kayak gue nih udah gendut banget. Jadi setiap dia mangap, gue masukin makanan. Apapun itu yang ada di tangan gue. Ini kok nggak mau mangap lagi? Hei, makan malam. Makan malam. Nah, ini soal layar gue ya. Si Kaido. Kita bakalan beranjay-anjay ria bersama dia. Nah, sorry ada tisu. Ayo, hei. Dia masih galak banget ya. Nah, kayak gitu. Jadi lo gak usah takut digigit sama dia ya, karena dia bakalan fokus sama makanannya. Habis satu pisang. Gokil sih ini emang. Ini emang soal layar gue paling gokil ya. Nah dia kandangnya ya di sini aja kandangnya. Yang bahaya-bahaya kayak listrik, kipas angin, itu kadang gue matiin. Jadi gue pakai kipas angin yang di atas itu. Nah gue pakai kipas angin yang itu kalau siang ya. Kalau malam kan dia juga tidur, gue juga tidur, dan si Neng juga tidur. Nih Neng namanya ya, gue namain Neng abis gue ngerinspirasi. Nah dia ternyata masih belum begitu ngantuk. Gue tutup pintunya. Nah ini si Kaido, dia masih suka mangap-mangap gitu ya. Gue nggak tahu kenapa dia jadi rada sedikit sensi sih. Entah dia lagi birahi atau gimana. Nah, kalau ngelihat soal layar birahi tuh gue sedikit ini ya, sedikit susah sih. Soalnya dia rada beda sama iguana. Kalau birahi di pangkal ekornya sini, di dekat sini itu ada femoral kalau nggak salah namanya ya, jadi nonjol gitu. Terus yang pasti makannya juga kurang. Kalau ini makannya nggak kurang, cuman dia jadi agak sedikit kayak gitulah. Nah tapi untungnya sih ya, dia jadi kayak gini tuh gue jadi bisa ngunjukin ke kalian kalau dia nih nggak sakit, nggak lemas. Nah lu lihat sendiri dia galak banget ya kan. Tapi baru kali ini sih, kemarin dia udah mendingan sih. Gue taruh di depan, gue tinggal mandi, gue tinggal kemana-mana juga dia anteng aja. Jadi sekarang gue mau beranjay-anjayan dulu sama hewan-hewan gue yang di rumah. Bukan cuman si Kaido sama si Eneng, gue mau ngasih lihat artis gue yang udah lama terlupakan. Ada Bumblebee sama Ulquiorra, dua Safmon gue. Bukan. Ini bukan makanan. Ini tuh bukan makanan ya. Kamu nggak boleh makan ini. Nah jadi tips gue sih kalau dia mangap begini, lo lebih baik kasih makan. Tapi kayaknya dia lapar sih. Dia mulai ngejilat-jilatin. Soalnya ciri-ciri laparnya dia tuh kayak gitu. Dia ngejilat-jilatin, dia nyari-nyari makan. Nah ini kukunya tuh tajam banget. Gue ngeluarin gue mau megang dia aja tuh pakai sarung tangan gini, tajam banget. Dan gue emang sengaja, semua hewan di sini kuku-kukunya tajam, giginya tajam semuanya. Gue sengaja supaya gue nggak mau nyiksa dia sih, karena gue rasa ya, hewan yang notabene kukunya tajam ditumpulin supaya kita bisa handle, kita bisa pegang segala macem, itu gue rasa sedikit nyiksa buat dianya ya.
gua rasa sih. Ini sih Kaido gue yang galak. Wah, mangap. Nah, tips dari gue sih begitu sih ya. Gue nggak tahu nih dia mau makan nggak, makan kulit pisang. Makan, mau dia makan kulit pisang? Oh, nggak mau ding, nggak doyan kulit pisang. Gue iseng aja nyobain sih. Kalau beginian dia doyan nggak ya? Kaido mau kemana? Nah, ini Kaido nih. Jadi namanya Kaido, si soal layar gue yang udah adult ya. Gede banget sih, dan itu keren banget. Dia sih harusnya nggak tidur sih jam segini, cuman gue nggak tahu kenapa, mungkin karena ada beberapa orang yang suka nge-DM gue di Instagram kayak, bang itu soal layarnya kok lemes gitu sih bang. Padahal dia nggak lemes anjir, dia tuh masih galak, cuman gue nggak tahu kenapa kayak dia lemes gitu, padahal enggak sih, nggak lemes sama sekali. Jangan ke sono, ada si Neng, ntar lu ribut lagi sama Neng. Keren banget kan, mangap-mangap ke dia. Gue mau ngasih dia makan lagi, mau gue kasih pisang lagi, cuman takut kehabisan, jadi gue nggak bakal kasih dia makan lagi sih. Paling besok pagi, perut dia juga udah gendut banget. Nah, tips dari gue juga sih, gue nggak terlalu suka soal layar yang galak ya, apa yang galak, yang jinak. Soalnya kayak soal layar ini kan galak nih, tep 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 tep. Dia tuh tetep gimana ya, kayak galaknya cuman mangap atau jampi, tapi dia nggak gigit gue gitu. Dia cuman nunjukin kalau gue mau dipegang, cuman mangap gitu doang. Woi jangan ke tempat Neng, Neng lagi tidur, gue gak mau lu ribut sama Neng. Lihat, dia mangap. Nah, dia mangap nih. Lihat kan, dia tuh bener-bener bukan hewan jinak, emang galak. Gue kasih tau ke lu sih ya, soal layar itu nggak dilindungin sama sekali ya. Dia aman banget buat dipelihara. Dan gue nyaranin juga untuk lu pada kalau mau melihara soal layar, gue pengennya sih kalau misalkan lu pemula baru pengen pelihara soal layar, gue pengen ngasih tau ke lu kalau lu jangan sekali-kali ngerawat soal layar di kandang kotak besi, rentan banget rabing. Kayak ini kan pernah rabing, gue nggak tahu sih ini dari sellernya. Lihat ininya sih rada luka ya, rada lecet, tapi udah mau sembuh. Nah, jangan pakai kandang kotak besi. Gue lebih nyaranin kalian untuk pakai box CB, kontainer, atau Tera juga sih nggak masalah sih. Paling lecet kandang sih, nggak sampai rabing. Tapi yang bagus sih box CB atau Gex. Kalau Gex, kalau lu melihara baby sih ya di Gex atau akuarium sih it's okay aja. Tapi lebih bagus di terrarium atau screen Tera. Paling cuman gesek kandang, atau yang gue recommended banget di CB. Karena ini dia itu kadang kalau lagi banyak ponakan gue, nggak gue free room sih, gue masukin ke CB yang 150. Nah, keren banget kan. Lu kalau misalkan mau beli dia juga banyak kok seller-seller. Gue ngerekomendit banyak seller yang menurut gue keren banget. Kayak contohnya kayak DisBF, itu recommended banget, seller yang paling recommended kalau menurut gue ya. Soalnya gue ada beberapa juga yang barang dari dia tuh gokil, keren-keren. Tapi kalau soal air ini sih gue ngambilnya dari seller di Pondok Gede. Iya, Pondok Gede, Lubang Buaya, Jakarta Timur ya. Nah, ini sih keren sih, dan harganya juga
menurut gue price-nya tuh nggak terlalu perih sih, jadi ya masih oke-oke aja sih. Kalau kata gue sih di bawah pasaran malah untuk soal layar jumbo begini. Tapi gue nggak bakal ngasih tahu harganya sih ya, soalnya setiap seller tuh harganya beda-beda. Takutnya kalian buat patokan ya. Gue bakal ngasih tahu price listnya aja ya. Kalau soal layar segede gini tuh kisaran harganya dari 750 sampai 1,5 juta. Ada yang di bawahnya tapi pasti minus. Kalau ini minusnya tipis, bahkan bisa sembuh ya, bisa sembuh cepet. Paling tinggal gue tunggu shading, beberapa kali shading dia normal dan gendut gendut banget. Oke, selanjutnya gue mau ngasih lihat si Eneng yang lagi tidur. Cus. Nah, ini si Eneng lagi tidur. Jadi di sini ada dua hewan yang gue free room, tapi tetap gue pantau. Jadi nggak boleh tuh lu nge-free room dua hewan yang notabene berbeda. Kayak lu nge-free room soal layar yang notabene reptil sama musang dalam satu rumah. Itu gue bilang sih nggak recommended sih ya. Soalnya gue takut ada berantem. Kadang suka berantem, cakar-cakaran, saling mengganggu. Walaupun ini musang masih baby ya. Nah, kalau price list dari musang ini juga, kalau yang jinak ya, yang jinak. Soalnya gue nggak ngerekomended pemula untuk melihara yang galak. Percuma lu pelihara kalau dia galak nggak bisa lu pegang. Soalnya pemula biasanya mau dipegang-pegang, mau diajak teman main. Kalau price listnya dari umur sebulan sih dari kisaran harga 300 sampai 450 tergantung seller. Kalau yang gede sih gue kurang paham sih ya, soalnya gue nggak ini banget yang gede sih. Nah, cari juga musang yang masih giginya full ori, nggak pangkur, nggak dipotong, nggak diapain. Karena musang kalau udah pangkur, udah giginya dipotong, takutnya kena saraf di giginya, itu bisa bikin dia mati. Itu bahaya banget. Gua nggak ngerekomendit cari yang pangkuran, walaupun kalau nggak gigit tuh apa, kalau misalkan dia gigit, sorry salah tadi salah ngomong, kalau misalkan dia gigit nggak sakit, tapi nggak recommended. Soalnya ya begitulah, rentan mati. Apalagi pangkurnya parah sampai ompong, bener-bener ompong, bukan taring doang yang dibersihin, tapi bener-bener full gigi dibersihin. Itu nggak recommended sih kalau kata gue. Bisa bahaya banget, bisa bikin si musangnya mati, atau eh, makannya susah, kadang stres, jadi galak segala macem. Jadi gue pengen ngasih ke lu semua, jangan animal abuse atau menyiksa hewan ya. Kayak pangkur itu nyiksa hewan, sumpah pangkur itu nyiksa hewan. Jangan pernah lu nyari musang pangkuran atau lu mangkur musang, lu potong gigi musang, gigi taringnya karena lu takut digigit. Lu main hewan eksotik, resikonya ya digigit. Lu nggak bisa main hewan eksotik tanpa mengharapkan kayak gue pengen melihara ular misal, atau gue pengen melihara musang tapi gue pengen yang jinak yang gue mainin gak gigit. Itu kalau gue bilang lu bego sih. Lu kalau mau melihara hewan eksotik yang notabene hewan buas nggak gigit, susah banget. kayak kayak lu nyari, ada sih ada, cuman kayak susah sih kalau gue jelasinnya sih ya. Kayak ini dia masih imut banget, lucu, kadang suka gue gangguin gini kalau lagi tidur. Nah dia ngulet. Nah ini si Neng namanya ya, soalnya dia cewek. Nggak tahu sih, gue rencana pengen ternak musang, cuman kayaknya lahannya nggak ada. Jadi gue ternak panana aja yang lahannya cuman sedikit tapi masih bisa oke gitu. Panana musang maksud gue. Oke, ini musang teranjay. Pokoknya hari ini gue bakalan anjay-anjay bersama hewan di rumah gue. Oke, selanjutnya kita pindah ke panana indukan dulu deh. Oke, kita pindah ke panana indukan. Nah, ini panana gue yang indukan ya. Ini yang lagi hamil. Kenapa kok gue satuin? Sebenarnya ini baru gue satuin ya.
Jadi karena kalau gua videoin di kandang ternaknya tuh sedikit nyusahin mereka ya. Nah ini Panana, Panana gue yang halmahera, yang gede sih. Dan dia ini jinak banget ya. Pokoknya Panana itu hewan yang menurut gue recommended buat pemula, menurut gue ya. Dan harganya juga nggak terlalu mahal dibanding hewan-hewan lain. Kayak yang gue punya Swalayan kan harganya lumayan lah ya. Musang juga menurut gue sih recommended buat pemula sih, karena harganya juga masih di bawahnya Panana ini. Bumilnya jangan ditindihin, kesian. Nih ibu hamilnya ya, masih belum melahirkan. Nah ini kayak ini nih, hising-hising mulu nih. Emang ini karakter Ambon sih. Ini Ambon tipe Merauke. Ini halmahera, ini Merauke. Kelihatan banget beda. Beda motifnya ya, patternnya juga beda. Nah di sini itu cuman kandang peragaan sih gue bilang ya. Jadi kayak gue mau videoin dia dari sini dulu karena enak aja gitu ngeliat dari sini. Nah sekalian gue ngiklanin juga nih brand gue. Ini gue punya brand. Ini cuman gue jual alas kandang reptil sih ya. Kalau lu mau beli reptil gitu, ini sih recommended gue. Ini recommended gue buat lu beli reptil. Lu bisa post, ada nomor WA nya, ada Instagramnya. Itu recommended sih menurut gue. Nah ini hewan-hewan gue. Oke kita lanjut lagi. Mungkin gue sekalian ngasih makan tarantula ya, karena emang ini udah jam dia makan. Tadi sih udah gue kasih 2 tapi dia biasa makan 3. Jadi bakalan gue kasih 1 lagi. Oke kita langsung cus. Nah ini selanjutnya tarantula gue ya. Jadi sekalian aja gue kasih makan dia pakai jangkrik ya. Langsung gue kasih dimakan sama dia. Nah lu lihat sendiri ya, dia lagi makan jangkriknya. Jadi kita tema hari ini tuh beranjay-anjay sama hewan. Nah ini dia lagi makan si jangkriknya ya. Gila sih, emang dia biasa makan 3 dan nggak lebih nggak kurang. Jadi kalau walaupun udah 2 dia masih rakus. Nah ngadep sini biar penontonku yang sedikit bisa melihatnya. Oke, good boy. Nah dia lagi makan ya tarantulanya. Ini tarantula yang cocok buat pemula, namanya Grammostola pulchripes atau orang sebut juga Choco Golden Geni. Ini recommended buat pemula. Yang pertama dia terestrial, temperamennya nggak gila, temperamennya itu cocok lah buat pemula. Terus juga karakternya asik, nggak suka loncat dan nendang bulu, temperamennya yang oke, makannya yang seminggu sekali ya. Soalnya ini terestrial. Kalau arboreal sih kata orang makannya tuh lebih sering, dia seminggu bisa 2 kali, tapi nggak setiap hari juga tetap. Ini tarantula gua. Selanjutnya bintang gua si Bumblebee sama si Ulquiorra ulgara di dalam. Ini Bumblebee lagi tidur ya. Ngomong-ngomong kalau tarantula tadi price listnya untuk G pulchripes itu dari sekitar 50 sampai 150 sampai 200 lah, tergantung sellernya juga. Gue kurang paham sih kalau tarantula ya. Nah selanjutnya ini yang nggak gue recommended buat pemula. Ini nggak recommended buat pemula, sama kayak Swalayan gue nggak recommended buat pemula. Begitu juga Safmon. Ini Safmon gue Bumblebee. Yang pertama harganya mahal. Untuk babynya aja yang masih seukuran seginilah kurang lebih, itu dia bisa sampai dari 500 sampai 800 ribu. Itu tergantung lagi banjir atau enggak. Kalau lagi banjir biasanya sampai 500 ribu.
Tapi kalau lagi nggak banjir ya bisa 800.000. Gue disamperin loh sama si Neng. Oke lanjut, bisa sampai 500.000 ya. Nah kalau untuk Submon sendiri nggak recommended karena yang pertama perawatannya susah, dia lebih susah. Yang kedua dia lebih gimana ya, lebih high maintenance. Kayak lu lihat sendiri gue ngasih hiding cave, terus substratnya juga khusus, substrat nggak bisa sembarangan, terus ada basking spot yang pasti lampu, tempat minum, tempat makan, terus ini hiding cave lagi karena kadang dia tuh suka ya begini sebenarnya tidur di luar. Kadang gue kasihin hiding cave, dia tidur di tempat hiding cave yang satu lagi karena di sini gue udah sepasang ya, si Ulgueora sama Bumblebee. Kalau yang Tarantula belum gue namain. Kalau ini si Eneng karena dia cewek. Nah ini tas isinya laptop ya. Kayak tas sekolah anjir, padahal gue udah gak sekolah. Nah ini si Eneng, dia lagi pengen diajak bercanda. Karena dia hewan nokturnal, jadi dia aktifnya di malam hari ya kayak gini. Aktifnya di malam hari. Mungkin segitu dulu vlog gua kali ini. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan kualitas videonya juga kurang bagus, mohon dimaklumin karena ya kekurangan fasilitas kita juga. Tapi gue bakalan berusaha terus buat memperbaikinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah menonton, tolong bantu subscribe dan selamat melihat dia. Ciu.